Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa ya. Baik, kita kembali membahas tentang kasus Subang. Kasus Subang 2021 atau Ibu Tuti dan Amelia ya. Di mana banyak netizen berharap dalam pemanggilan dan pemeriksaan saksi untuk pengungkapan kasus Subang, Ibu Tuti dan Amelia ini yang telah berjalan sejak 1 Agustus 2023, akan ada upaya pemeriksaan konfrontasi atau konfrontir di antara saksi-saksi. Namun, hingga pemeriksaan terakhir Jumat 8 September 2023 tidak ada pemeriksaan konfrontir, saudara-saudara. Yang sebaliknya terjadi adalah adanya pemeriksaan maraton hingga dua kali pemeriksaan maraton, yakni Jumat 1 September 2023 ya, dan juga Jumat 8 September ya 2023 kepada dua saksi utama kasus Subang 2021, yakni Yosep dan Danu. Sementara saksi Yoris diperiksa secara maraton sekali pada Jumat 1 September 2023. Nah, pemeriksaan kepada Yosep, Danu, dan Yoris dalam pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tercatat menjadikan saksi yang paling banyak diperiksa. Bahkan, menurut kuasa hukum Yosep, yaitu Pak Roman Hidayat, pemeriksaan kepada kliennya itu merupakan pemeriksaan sekitar yang ke-20 kalinya. Yang ke-20 kalinya sejak awal pemeriksaan tahun 2021. Kemudian yang menjadikan pertanyaan saudara-saudara, dan ini juga yang jadi pertanyaan pengamat kasus Subang 2021 ya, yaitu Bang Anjas Asmara. Kemana tujuan pemeriksaan saksi berulang-ulang hingga 20 kali? Padahal menurut sumber yang bergerak di bidang kriminalitas, hanya pemeriksaan pertamalah yang dinilai keterangan saksi sangat relevan dengan kasus. Apalagi ternyata pemeriksaan terakhir yang dilakukan Polda Jabar pada Jumat 1 September ya, 1 September dan Jumat 8 September 2023 tidak ada pemeriksaan konfrontir seperti yang banyak diharapkan para netizen atau para kita semua yang mengikuti kasus Subang tersebut. Alasan netizen, karena sejak awal pengungkapan kasus Subang 2021 yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amelia, banyak keterangan-keterangan saksi yang janggal dan berbeda satu sama lain diantaranya para saksi, terutama diantara saksi-saksi utama. Nah, sehingga netizen berharap akan ada upaya konfrontir di antara saksi utama untuk mempertegas keterangan siapa yang benar. Kejanggalan-kejanggalan akan keterangan para saksi utama di kasus ini bahkan kembali diangkat oleh para YouTuber Subang, saudara-saudara, dan rekan-rekan saya juga ya. Mereka kembali mengangkat kejanggalan-kejanggalan keterangan para saksi seperti masalah motor Aerox hitam milik Yoris ya, atau masalah pencairan dana bos di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dilakukan saat pasca kejadian pembunuhan pada 18 Agustus 2021, saudara-saudara. Atau masalah-masalah yang terkait di yayasan tersebut seperti yang saat ini banyak diungkap oleh saksi Dedi ya, Pak Dedi, mantan bendahara di sekolah di bawah naungan yayasan yang dipecat oleh Yoris beberapa bulan sebelum kejadian pembunuhan. Lalu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam keterangan terbaru menyebutkan, dalam 2 pekan terakhir, tim penyidik Polda Jabar telah melakukan pemeriksaan tambahan kepada 23 saksi untuk kepentingan pengungkapan kasus Subang 2021 atau kasus Ibu Tuti dan Amelia, ibu dan anak. Di mana Ibrahim menolak menyebutkan nama-nama saksi yang telah dipanggil tersebut dengan alasan untuk melindungi jalannya proses pemeriksaan, meski media mengetahui sebagian besar saksi-saksi yang telah dipanggil diantaranya para saksi utama Yosep, Danu, dan Yoris. Di mana pengamat kasus Subang juga yaitu Bang Anjas dalam tayangan terbarunya di kanal YouTube Anjas Asmara
yang ditayangkan pada Rabu 13 September 2023 malam mempertanyakan tujuan pemeriksaan saksi yang berulang-ulang hingga ada yang diperiksa hingga mencapai 20 kali, saudara-saudara. 20 kali seperti yang dialami saksi Yosep. Menurut teman-teman saya yang bergerak di bidang kriminalitas, pemeriksaan saksi lebih dari sekali, 2 kali saja, maka keterangannya sudah tidak related lagi ya. Itu kata Bang Anjas Asmara. Karena mereka sudah belajar dari pengalaman di pemeriksaan pertama, mereka sudah nyiapin jawaban dari jenis pertanyaan di pemeriksaan pertama dan sebagainya. Tambah Bang Anjas Asmara. Apalagi kuasa hukum Yosep yaitu Pak Roman Hidayat ya, saudara-saudara. Mengatakan pemeriksaan kepada kliennya itu sudah sekitar pemeriksaan yang ke-20 kali sejak awal pengungkapan kasus Subang 2021. Nah, ini lanjut Bang Anjas lagi. Daripada menghabiskan waktu memeriksa saksi berulang-ulang, mengapa tidak memperdalam keterangan ahli sesuai alat bukti atau sebagaimana pohon DNA seperti yang diminta Dr. Hastri? Kata Bang Anjas. Baik saksi Danu maupun kuasa hukum Yosep yakni Pak Roman Hidayat, saat ditanyakan apakah dalam 2 pemeriksaan terakhir secara maraton dilakukan konfrontir, menurut mereka tidak ada. Banyak netizen yang penasaran mengapa belum juga dilakukan konfrontir di antara para saksi. Padahal, saudara-saudara, sudah jelas banyak kejanggalan-kejanggalan di antara keterangan-keterangan saksi yang isinya berbeda bahkan bertolak belakang satu sama lain. Apalagi jika melihat dari sejumlah penelitian, saudara-saudara, ada cukup banyak faktor yang bisa membuat keterangan saksi menjadi bias ya. Mengutip dari laman Indonesia Judicial Society Research ya, yakni ijrs.co.id, bahwa keterangan yang diberikan saksi kerap diharapkan dapat membantu hakim guna mendapatkan keyakinan tentang tindak pidana yang terjadi. Ya, jadi saudara-saudara, proses penggalian informasi ini selalu menjadi momok tersendiri bagi APH ya maupun saksi itu sendiri. Kebingungan atau kesulitan saksi dalam mengingat atau menjawab pertanyaan terkait detail peristiwa ya sering memunculkan anggapan bahwa keterangan saksi tidak dapat diandalkan. Untuk lebih jauhnya lagi, saudara-saudara, teman-teman sekalian, saksi dianggap berbohong karena kesulitan menjawab pertanyaan, mengubah keterangan, bahkan memunculkan keterangan baru dalam persidangan. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini tentang kasus Subang 2021 atau Ibu Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, di mana netizen mempertanyakan apa tujuan pemeriksaan saksi yang pada tanggal 1 September dan 8 September. Banyak netizen mempertanyakan, kenapa tidak ada terjadi konfrontir? Ya, jadi buat saudara-saudara juga terima kasih yang sudah stay di channel ini, yang selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.